Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Sekali lagi, kita akan mulai ibadat penutupan bulan Rosario dan juga penutupan bulan kitab suci nasional, sekaligus akan membuka tema kita, yaitu menjadi saudara dalam penderitaan. Ya, mari. Ma boleh ikut nyanyi ya. Nyanyi bersama, nanti yang bisa bernyanyi bersama. Tidak ada lagi yang bicara sendiri. Anak-anak, mari kita sekarang membuat tanda balik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita. Ya Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kesempatan yang boleh kami terima. Kami dapat berkumpul saat ini untuk merenungkan sabdamu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu untuk hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, agar kami semakin tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, anak-anak yang hebat, mari bermain lawan kata dengan cara menebak lawan kata dari gambar-gambar berikut. Nanti yang bisa jawab ya. Nah, dingin lawannya apa nih? Lawannya panas. Lagi. Keras. Lembut. Ya, gambar berikutnya. Gambar berikutnya menangis. Lawannya Ayo mendengarkan dengan apa? Dengan telinga, dengan gambar-gambar tadi.
adalah contoh pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya. Banyak peristiwa berlawanan yang ada di sekitar kita. Coba temukan 3 contoh yang ada di sekitarmu, apa contohnya? Yang berlawanan dengan hidup kita. Apa contohnya? Ayo. Baik buruk, baik dan buruk. Baik dan buruk. Apalagi ya. Sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Kalah menang, kalah menang. Kalah menang. Banyak ya, banyak sekali contoh. Jadi saya memberikan contoh dengan lengkap. Ya, ada yang baik agar kita dapat membandingkan. Tapi tidak hanya membandingkan, tapi juga harus bisa memilih sikap Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya, baik. Berikutnya. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30 yang akan dibacakan oleh Ibu Putri. Semua harus mendengarkan. Silakan Bu Putri. Ayat 19. Saya seorang kaya. Baik, terima kasih Suster. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini, kesempatan ini Ibu akan membacakan bacaan kitab suci. Jadi, Ibu mohon anak-anak mendengarkan dengan baik. Hentikan dulu aktivitas dan hentikan dulu bicaranya. Pembacaan diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu. Lalu, dibawanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi, kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Putri yang baik telah membacakan Injil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 30. Yaitu tentang apa anak-anak? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, dan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, tadi dalam kitab suci diceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Anak-anak yang baik, setelah kita mendengar bacaan yang sudah dibacakan oleh Bu Putri tadi, mari kita membandingkan kedua tokoh yang ada di dalam kitab suci. Siapa tokohnya? Lazarus dan orang kaya. Ya. Nah, kita akan membandingkan nanti yes atau no. Iya. Baik. Oke, slide berikut. Anak-anak, kita gini jawabnya. Ketika yes, angkatnya di tengah. No, tangannya disilangkan. No, gitu ya sayang ya. Yes. No. Mulut nggak boleh bunyi. Permainan akan dimulai, mulutnya dikunci, yang gerak hanya tangan. Kalau yes, kedua tangannya disilangkan. Oke? Ibu mulai. Pertanyaan nomor 1.
Pertanyaan nomor 1. Orang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam. Yes. Yes. Apa jawabnya? Iya. Ya. Tangannya gimana? Yes. Oke. Berikutnya. Seorang pengemis yang badannya penuh dengan benang kayak itu, ya kelaparan dan ingin memungut makanan yang jatuh. Apa jawabannya? Yes. Tangannya mana? Yes. Tangannya gimana? Yes itu tangannya gimana? Masa dada-dada? Yes. Oke. Berikutnya. Dengarkan baik-baik. Nabi Abraham memangku anjing-anjing yang mati di dalam pesta. Yang dipangku siapa kalau bukan anjing-anjing? Lazarus, ya betul. Berikutnya. Yes or no? Setelah meninggal, dengarkan. Orang kaya yang sombong masuk ke alam maut. Setelah meninggal, orang kaya yang sombong tadi masuk ke alam maut. No. Yes. No. Tangannya. No. Yes. No. Yes. Lazarus hidup miskin dan menderita. Sehingga waktu dengan baik-baik Lazarus hidup miskin dan menderita. Nah, yang terkasih, berapa jawaban benar dan salahmu? Ayo, siapa yang benar semua? Siapa yang benar semua? Ayo, guru. 1 sampai 5. Ayo, banyak. Kalau sudah lebih banyak menjawab dengan baik, ya. Setelah mendengar dengan baik, ya. Kalau anak-anak sudah banyak menjawab dengan baik, berarti sudah mendengarkan dengan baik juga. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak yang murah hidup, ia miskin dan menderita. Bahkan ia sampai berkesusahan makan. Diangkat oleh para malaikat untuk pergi menuju ke pangkuan Bapak Abraham. Ya, jadi maka dari itu Tuhan juga ingin agar kita mengasihi orang-orang yang menderita, dengan cara sederhana, tidak harus memberi makanan, datang untuk pergi memberi makanan, tidak ya. Bagaimana cara ya? Nah, untuk sikap hidup kita selanjutnya ya, kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan secara pribadi, ya, secara pribadi. Kemudian di situ ada gambar apa itu? Tahu nggak gambar apa gambar ya? Ya. Rosario dan Bunda Maria, betul sekali. Karena kita memasuki bulan Rosario. Berikutnya, next. Kemudian sikap. Mari membuat celengan khusus untuk orang menderita. Kita diajak untuk membuat celengan atau tabungan, kalau nggak tahu celengan ya. Anak-anak temukan di sekitar anak-anak pandemi sampai sekarang ini, ya. Jadi uang jajan bisa disimpan sedikit, ditabung, dikumpulkan, ya nanti kita lanjut sikap hidup kita yang kedua. Kemudian berikutnya. Selain kita berdoa, mengisi celengan dan mengasihi dengan sederhana, bagi yang kita tolong, wujudkan juga dengan membiasakan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur yang kita punyai. Ya. Oh ini seriap ya. sih. Kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya, menghabiskan makanan, jangan sampai tersisa. Itu berarti kita tidak membantu orang yang menderita. Kita hanya membuang makanan. Lalu apalagi yang bisa kita buat? Membuang sampah sesuai jenisnya. Sesuai jenisnya, tahu nggak sesuai jenisnya? Ayo, apa maksudnya? Sesuai jenis. Ya, kalau sampah basah, tempat yang basah. Ya, harus dipisahkan ya, dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah. Yang bisa kita buat? Kebersihan. Ada enggak contohnya? Ayo. Ditambah lagi apa contohnya? Nanti
kebiasaan Berdoa. Ya. Doa mendoakan siapa? Mendoakan siapa? Orang yang menderita. Orang lain itu siapa? Ya, sesama. Mendoakan mama papa juga ya. Pintar setiap hari. Ya, mama papa. Oke. Berikutnya. Kalau nggak ada ini, BRI nggak bisa narik dana. Kita mau berdoa. mendoakan. Ayo, siapa yang berani mendoakan temannya sekarang? Ada tidak? Siapa yang berani membuat doa untuk temannya? Tadi kan mau memberikan yang baik, ya? Memberikan kebaikan-kebaikan. Ayo, siapa yang mau berdoa? Siapa? Salah satu, ayo. Siapa? Ayo. Oke, yuk. Yang lain mendengarkan. Yang lain mendengarkan. Yamima ya, Yamima. Mari kita berdoa, ayo. Mendoakan siapa? Yamima mendoakan siapa? Teman atau mama papa? Ayo. Ayo Yamima. Silahkan. Mari kita satu dalam Yuk. Tuhan, suster. Yuk, silakan. Karena kami semuanya berbahaya buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat ciptaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Masih ada yang mau berdoa? Siapa lagi? Pintar tadi Yamima. Siapa lagi? Masih ada tidak? Alexa itu suster. Alexa, ayo Alexa. Mana Alexa? Satu tadi udah teman kita perempuan. Alexa mana Alexa? Oh ya, yes. Silakan Alexa, ayo. Bersyukur dan berterima kasih kepadaku orang tua, kakak, adik dan teman-teman menyayangiku berilah mereka selamat kejahatan dan dari segala pencobaan. Amin. Terima kasih Alexa, bagus sekali doanya. Masih ada tidak teman yang lain? Nah, oh ya, Siena, yuk. Siena. Yang lain dengarkan. Yesus yang baik. Siena. Terima kasih atas semua yang lakukan. Amin. Doa untuk semua orang yang semoga mereka bisa. Amin. Satu lagi. Oh, Dani, ayo. Daniel tadi mana? Iya, suster. Daniel mau doa tadi. Yuk, Daniel. Iya. Suster. Silakan Daniel. Yang lain ya. Hari ini suster, bu guru sejauhkan di virus corona dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Daniel. Nah, sekarang suster akan mimpin doa ya. Suster juga mau mendoakan nih. Baik, dengarkan. Ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan anak-anak kelas 1 dan 2 melalui jarak jauh ini. Tuhan, kami berdoa untuk situasi di Indonesia pada saat ini yang sedang tidak menentu karena virus corona atau pandemi yang tidak berakhir juga sampai hari ini. Semoga Engkau membantu kami semua belajar yang mengajar kami di sekolah kami yang tercinta ini. Berikanlah juga kesehatan bagi kami semua ya Tuhan, agar kami tetap belajar dengan baik. Ya Tuhan. Berikutnya ya. Kita satukan. Oke. Kita akan melanjutkan ibadat hari ini dengan berdoa. Ya, berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami belajar hari ini sangat baik dan berkat dari Tuhan Mari kita mohon berkat, ya mohon berkat sebelum kita berjalan lagu. Mohon berkat dari Tuhan agar kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Teman-teman kita atau siapapun yang sikap yang baik, mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Siapapun yang ada di rumah diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan Roh.
kasih. Kita tutup dengan lagu penutup. Jalan kita Yesus. Di rumah kita bisa menari ya. Yang bisa menari boleh menari. Yesus selamanya. Dengerin musiknya tadi. Tiap kali jalan-jalan depan susah. Setiap kali Yesus adalah